Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat amal saleh dan nikmat iman yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini nikmat yang diperjuangkan oleh orang-orang terbaik. Ini diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, ini diperjuangkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diperjuangkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak memperjuangkan harta, walaupun sebagian mereka orang yang kaya raya di dunia. Yang mereka perjuangkan adalah ilmu, yang mereka perjuangkan adalah iman, yang mereka perjuangkan adalah amal saleh. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah berfirman, dan dalam hal inilah hendaknya orang-orang yang berlomba itu melakukan perlombaan dan saling fastabiqul khairat. Maka hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kita ketika kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan salah satu karya terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Sebuah judul yang mengungkapkan apa yang dirasa oleh Imam Nawawi dan para ulama ketika belajar, ketika menuntut ilmu, dan ketika mengamalkan ilmu mereka. Mereka merasa seperti berada di taman yang begitu indah, dan mereka menikmati perjalanan tersebut sebagaimana ketika kita rekreasi ke sebuah taman yang indah tersebut. Maka tidakkah kita ingin merasakan apa yang mereka rasakan, walaupun mungkin tidak serupa dan tidak setinggi derajat mereka. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Selanjutnya marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada kajian kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengerti, bisa menerima dan mengamalkan dengan segala keterbatasan kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya marilah kita memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Rasulnya adalah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, jagalah diri kita dari kesyirikan dan selalu berusaha beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah marilah mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus selalu ingat jasa-jasa beliau dan bersyukurlah kepada Allah, lalu berbanyak bersalawat dan memberikan salam kepada beliau, junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan memasuki hadis yang pertama dari bab al-hath
anjuran untuk menambah amal soleh dan kebaikan di akhir usia kita. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang usia 40. Tentu saja dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita, kita baca keterangan para ulama tentang usia 40. Hari ini kita akan bicara tentang usia 60, hadirin. Langsung dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita masuk ke hadis ini, sekali lagi kita ingatkan bahwa salah satu keterangan para ulama ketika menjelaskan tentang surat Fatir ayat 37 di atas, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, dan bukankah kami telah memberikan umur dan usia kepada kalian yang cukup untuk digunakan untuk mengingat kepadaku, bertafakkur dan kembali kepadaku bagi orang yang mau mengingat dan kembali. Kita tahu selain ditafsirkan dengan usia 40, sebagian ulama menjelaskan juga di usia 60 tahun. Bahkan Abdullah bin Abbas punya, atau diriwayatkan punya dua keterangan dalam ayat ini. Dalam riwayat beliau katakan 40 tahun, dalam riwayat yang lain beliau katakan 60 tahun. Jadi sebagaimana usia 40 tahun, usia 60 tahun pun sangat istimewa dalam agama kita. Dan usia 60 tahun sangat penting di dalam kehidupan seorang hamba, sangat penting. Dan usia 60 tahun ditekankan langsung oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ditekankan langsung. Dan bahasa beliau sangat tajam tentang usia 60 tahun. Tetap bijak dan santun sebagaimana kita tahu karakter Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cukup tajam, hadirin. Mari kita simak hadits Abu Hurairah. Hadits yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau sayangi, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wa ammal ahadithu fal awwal. Adapun dari hadits Nabi SAW, maka hadits yang pertama adalah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batas uzur kepada seseorang saat Allah menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Hadis Bukhari, atau diterjemahkan di sebagian terjemahan, Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Jadi Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang Allah tangguhkan ajalnya sehingga usia 60 tahun. Apa maksudnya? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan menukilkan keterangan para ulama. Kata beliau rahimahullah, qala al-ulama, ulama menjelaskan, maknahu,
makna dari hadis ini adalah lam yatruk lahu udhra idh amhalahu hadhihi muddah. Allah tidak akan memberikan uzur, tidak akan memberikan pemakluman, tidak memaklumi jika Allah memberikan usia kepada seseorang sampai usia 60 tahun. Yuqalu a'dzara ar-rajula idza balagha al-ghayata fil udhr. Dalam bahasa Arab kalau pakai a'dzara rajul artinya adalah ketika seseorang dikasih dikasih batas uzur, balaghul ghayah, udah paling maksimal, sudah sampai pada batas maksimal sebuah pemakluman. Jadi udah nggak ada lagi setelah itu, nggak dimaklumi lagi, udah nggak dapat uzur lagi. Ini udah batas maksimal, sudah batas maksimal, sudah batas maksimal. Hadirin Allah muliakan, para ulama kembali menjelaskan tentang makna hadis ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka kita simak bahwa maknanya idza ammara al-insana hatta balagha sittina sana, apabila Allah memberikan umur kepada seseorang sampai usia 60 tahun, faqad aqama 'alaihil hujjah, maka Allah telah tegakkan hujjah pada dirinya. Wa nafa'anhu al-udhr, dan tidak ada alasan dan uzur lagi buat dia. Ini udah puncaknya hujjah dan puncaknya uzur. Lianna sittina sana yubqillahu al-insana ilaiha, karena 60 tahun sudah Allah berikan kepada orang tersebut untuk bisa menjalani kehidupannya. Ya'rifu min ayatillahi ma ya'rifu. Usia 60 tahun dia bisa mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ingin dia ketahui. Yang ingin diketahui. Bahkan kalau kita start dari awal, itu Quran khatam loh. Bukan hanya khatam baca, khatam dalam tafsir. Khatam dalam tafsir. Khatam. Asal start dari awal misalnya. Jadi kita mau tahu tafsir ayat apapun, waktu 60 tahun itu sangat cukup. Sangat cukup. Jangan 60 tahun. 40 tahun aja cukup. 40 tahun cukup. Ini 60 tahun. Wala siyama idza kana nasyi'an fi baladin islami. Apalagi kata para ulama, jika dia hidup di negeri kaum muslimin, negeri Islam. Udah mau alasan apa lagi? Mungkin kalau di negeri yang bukan negeri Islam, yang semua akses informasi terbatas, sulit. Hidup di zaman dulu tidak ada internet, tidak ada akses, mungkin kesulitan, tapi sekarang semua sudah dimudahkan. La syakka anna hadha yuaddi ila qat'i hujjatihi idza laqa Allah azza wa jalla li'annahu la udhra lah. Tanpa diragukan, kata Pak, tanpa diragukan, usia sebanyak ini membuat seseorang tidak punya alasan lagi dan tidak punya argumentasi lagi untuk menjustifikasi kesalahan-kesalahannya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia nggak punya alasan lagi. Nggak bisa, udah nggak bisa, sudah mentok. Berbeda kalau misalnya Allah hanya kasih usia
15 tahun, kata para ulama. Jadi kalau annahu mathalan usira fi umrihi ila 15 sana. Kalau Allah kasih usia yang pendek 15 tahun atau 20 tahun, lakana qad yakunu lahu udhrun fi annahu lam yatamahhal wa lam yatadabbar al-ayah. Jadi kalau Allah pendekkan usia seseorang 15 tahun atau 20 tahun, bisa jadi dia punya uzur di hadapan Allah nanti pada saat dia tidak mentadaburi dan tidak mengerti tentang ayat-ayat Allah. Ia bisa mengatakan, ya Allah, saya tuh meninggal usia 16 tahun atau 15 tahun baru balik, ya Allah, saya nggak ngerti gitu lah. Atau ada yang bilang, saya baru mulai belajar udah meninggal. Oke, mungkin ada uzur seperti itu. Walakinnahu idza abqahu ila sittina sana fa innahu la udhra lah. Tapi kalau Allah udah kasih 60 tahun, mana ada alasan seperti itu? Gak ada alasan. Qad qamat 'alal hujjah. Hujjah Allah telah tegak. Hujjah Allah telah tegak. Hujjah Allah telah tegak. Gak ada alasan. Hadirin Allah muliakan, karena waktu sudah sangat cukup. Itu poin. Poin yang berikutnya kita bisa, jadi itu makna hadis itu secara dalam kita sudah jelaskan, keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah, lalu keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang usia 60 tahun. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Lihat bagaimana Al-Imam Muhammad bin Shalih mengatakan dia punya waktu yang cukup untuk mengetahui ayat-ayat Allah, bahkan bisa khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, coba evaluasi diri kita. Ada banyak kita sudah mau usia 60 tahun atau sudah masuk 60 tahun, jangankan Al-Fatihah sampai An-Nas, Qisarul Mufassal saja belum sempat dikaji. Qisarul Mufassal dari Duha sampai An-Nas saja belum sempat dikaji. Padahal surat-surat yang sangat-sangat pendek. Lalu kemana usia? Mungkinkah kita beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala nggak sempat? 60 tahun. Jadi Allah kasih waktu. Terus kita hidup di negeri Islam, di negeri kaum muslimin, akses kajian banyak. Lalu Allah kasih akal sehat, Allah kasih pengalaman. Allah kasih pasang surut kehidupan. Allah kasih sehat, Allah kasih sakit. Semuanya untuk membuat seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah makan asam garam kehidupan, dia sudah pernah jatuh, dan seterusnya. Maka tidak ada udzur dan tidak ada alasan lagi. Pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan, sebuah kaidah yang penting buat kita, disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari Qatadah rahimahullah. Catat baik-baik kaidah ini. Fatulul umri hujjatun min Allah 'ala al-ibad. Tulul umr hujjatun min Allah 'ala al-ibad. Ini kaidah bahwa umur yang panjang, usia yang panjang adalah hujjah dari Allah kepada hamba-hambanya. Hujjah bagi Allah atau hujjah dari Allah atas hamba-hambanya. Tulul umri hujjatun min Allah 'ala al-ibad. Usia yang panjang, umur yang panjang adalah hujjah dari Allah atas hamba-hambanya. Artinya, semakin panjang usia seseorang, semakin tidak punya alasan pada hari kiamat kelak.
semakin tegak hujah Allah, semakin tidak ada excuse, semakin nggak ada alasan. Dan Nabi mengatakan batasnya usia 60 itu udah mentok, nggak ada alasan, tidak ada alasan. Semakin tinggi atau semakin panjang usia seseorang, semakin dia tidak punya alasan, semakin dia tidak punya pembenaran jika dia melakukan kesalahan, kalau dia maksiat, kalau dia melakukan kemungkaran semasa hidupnya, kalau dia melakukan apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak suka, ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak beribadah kepada Allah. Apalagi kalau dia tidak bertauhid kepada Allah dan melakukan kesyirikan. Wih, berat hadirin. Dan semuanya Allah sudah kasih. Semuanya Allah sudah kasih. Fatulul umri hujjatun minallah alal ibad. Usia yang panjang adalah hujjah dari Allah atas hamba-hambanya. Oleh karena itu sudah pernah kita jelaskan bahwa sebatas usia yang panjang itu bukan keutamaan. Keutamanya adalah apabila usia tersebut diisi dengan amal soleh dan ketaatan. Makanya kan kata Nabi SAW, orang yang terbaik apa? Man tala umruhu wa hasuna amalu aw kama qala. Orang yang usianya panjang dan amalnya baik. Karena sebatas usia aja itu hujjah, bukan keutamaan. Jadi jangan senang dulu apabila kita usianya panjang atau orang tua kita umurnya panjang, tapi ternyata nggak ibadah sama Allah. Ternyata hanya mikir duniawi. Dan apa namanya? Ambisi dunia nggak surut loh. Ambisi dunia itu nggak surut. Itu salah satu hal yang nggak pernah tua, ambisi terhadap dunia. Obatnya hanya iman, ilmu, agama, dan iman. Lalu amal soleh, itu aja obatnya. Kalau nggak, itu hal yang nggak pernah tua. Ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap harta, ambisi terhadap kekuasaan, nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Makanya di dunia kekuasaan hadirin, itu usia 50 tahun masih muda. Di dunia di bidang kekuasaan, semakin tinggi kekuasaan, itu usia 50 tahun itu masih muda, masih dianggap muda. 45 tahun masih muda. Makanya kan di salah satu negara ketika presidennya usia misalnya 46 tahun, itu pakar politiknya mengatakan dia menjabat sebagai presiden di usia yang muda. Karena memang ambisi dunia itu nggak pernah tua, selalu muda. Penetralisirnya adalah iman, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ibadah, takarub kepada Allah. Itu baru bisa bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh menjabat di usia tua, tapi nggak boleh pun hati-hati dengan ambisi, sehingga yang ada di dalam hati kita hanya itu, lupa mempersiapkan bekal ke akhirat, lupa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan poinnya adalah, sekali lagi kita balik, jangan terpedaya dan tertipu dengan panjangnya umur dan panjangnya usia. Ada orang punya orang tua usianya udah 70 tahun, 80 tahun, tapi masih segar, masih sehat. Terus senang dia, oh alhamdulillah ya, alhamdulillah, iya nih, mama tuh orang kuat. Tapi mamanya nggak pernah sholat, papanya nggak pernah sholat.
Ibunya benar masih seger, tapi seumur hidup nggak pernah nutup aurat. Segar usia 7 tahun masih segar. Nggak pernah menuntut ilmu agama. Padahal talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama punya wajib bagi setiap muslim. Itu hujah. Semakin panjang umur, semakin tidak ada excuse di hadapan Allah. Tulul umri hujjatun minallah ala al-ibad. Panjangnya usia adalah hujah dari Allah atas hamba-hambanya. Gak bisa. Subhanallah. Demikian hadirin sekalian. Karena sekali lagi, khususnya di usia 60 tahun, adalah waktu yang sangat cukup. Sangat cukup untuk memahami dan meresapi tentang ilmu dan iman. Sangat cukup untuk memahami bahwa kebahagiaan adalah beriman kepada Allah. Usia 60 tahun adalah usia atau perjalanan kehidupan yang sudah sangat cukup untuk mengerti bahwa harta bukan kunci kebahagiaan. Popularitas bukan kunci kebahagiaan. Tahta bukan kunci kebahagiaan. Ambisi dunia bukan kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan adalah ilmu, iman, ma'rifatullah, zikir kepada Allah. Sekali lagi, kalau misalnya anak masih belia dan seterusnya, lalu baca surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ya mungkin dia hafal atau dia bisa baca, tapi dia bisa meyakini seyakin-yakinnya, meresapi. Dia belum punya pengalaman hidup. Sedangkan di hadapannya selalu disuguhkan kelezatan-kelezatan dunia. Tapi usia 60 tahun, dia udah ngalamin semua. Dia sudah ngalamin semua. Dia udah pernah punya uang, tapi ternyata nggak bahagia. Dia sudah pernah, banyak orang sudah pernah ngalamin fase dari miskin, lalu dia punya ambisi. Ternyata jadi orang miskin tuh nggak enak. Saya harus jadi orang kaya biar saya bahagia. Aku udah cari uang. Benar, Allah kasih kekayaan karena Allah kasih taufik kepada dia, lalu dia bersungguh-sungguh, dia kaya. Ternyata semakin kaya semakin nggak bahagia, nggak dapat. Akhirnya dia cuma lebih kaya lagi dan nggak pernah bahagia. Lebih kaya lagi nggak pernah bahagia. Semu. Bahkan ada yang tiba-tiba jatuh lagi, nggak bahagia juga. Bangkit jadi kaya lagi. Ada orang siklus demikian. Miskin kaya, miskin, dan nggak dapat. Ternyata jadi miskin nggak bahagia, jadi orang kaya nggak bahagia. Ternyata jadi orang populer tuh nggak bahagia. Berarti apa dong? Ternyata ilmu. Ternyata mengenal Allah. Ternyata iman. Dia di pencariannya itu dia dapat ucapan Malik bin Dinar misalnya, ahlu dunia yakhrujuna minad dunya walam yadhuqu ma huwa ahla minad dunya. Ahli dunia itu ketika meninggal ternyata mereka belum menikmati yang paling indah dari dunia. Apa yang paling indah dari dunia? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalnya dia baca di usia 55 tahun misalnya, atau usia 40 tahun, iya benar ya, saya udah ngerasain semuanya, tapi saya nggak bahagia. Saya nggak bahagia. Dan saya belum pernah mengelar rob saya. Jajan ini nih. Akhirnya dia coba, benar dia bahagia. Dia bahagia. Enam 60 tahun sudah banyak pengalaman. Makanya sudah maksimal.
waktu yang sangat cukup. Itu dalam bahasa Indonesia udah salah, udah sangat nggak boleh digabung, tapi nggak apa-apa lah. Sudah sangat cukup untuk meresapi bahwa inti dari kehidupan adalah mengenal Allah dan menjadi hamba Allah. Waktu yang sangat cukup bahwa ternyata menjadi hamba Allah itu justru memerdekakan kita, dan menjauh dari Allah ternyata hanya akan membuat kita terbelenggu. Karena hidup itu cuma dua, kalau nggak jadi hamba Allah atau kita menjadi budak syaitan, budak hawa nafsu kita, dan budak dunia. Opsi cuma dua, mau jadi hamba yang menciptakan kita, atau kita mau jadi hamba sesama makhluk syaitan, hawa nafsu, dan dunia. Opsinya cuma dua. Dan waktu 60 tahun sudah sangat cukup untuk bukan hanya memahami, tapi merasakan. Ternyata intinya itu ya. Beda dengan usia 20 tahun. Apalagi belasan tahun, mereka belum tahu hidup. Sudah sangat cukup. Maka jika seseorang tetap juga tidak mau kembali kepada Allah, maka tidak ada excuse lagi. Jadi ketika dia wafat di usia 60 tahun dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah batas maksimal dari kemakluman. Hadirin Allah muliakan. Udah terlalu banyak lah. Dan udah cukup. Bayangkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita tuh udah banyak banget. Kalau sampai 60 tahun. Kalau Allah kasih usia sampai 60 tahun. Dan kerugian kita sudah cukup untuk membuat kita bangun dari tidur lelap kita. Jadi Allah udah kasih kesempatan banyak banget. Dan kerugian kita karena kita nggak beribadah, itu seharusnya sudah cukup untuk membuat kita bangun. Sudah membuat kita bangun. Hadirin Allah muliakan. Kemarin kita bahas usia 40 tahun. Orang yang sampai 39 tahun atau sampai 40 tahun belum kembali kepada Allah, itu aja udah ruginya minta ampun. Udah ruginya minta ampun. Apalagi sampai usia 60 tahun. Dan kalau orang rugi kan dia harusnya bangun. Iya ya, saya rugi nih. Lalu dia akan semangat. Hadir. Kalau kita sampai usia 40 tahun, berapa kerugian kita? Salat fardu aja nih. Kita kehilangan 44.475 kali sholat fardu. Karena balik di usia 15. Kita anggap aja balik usia 15. Sebagaimana keterangan jumhur para ulama. Dan diantara ini mazhab Syafi'i. Dan banyak kita itu sudah balik sebelum usia 15. Tapi kita ambil patokan usia 15 tahun sebagaimana kalau misalnya belum haid atau misalnya belum mimpi dan seterusnya. Tapi kalau belum mimpi sebelum itu, maka sebelum itu. Haid sebelum 15 tahun, maka sebelum 15 tahun. Biar simpel kita buat patokan 15 tahun. Kita kehilangan 44.475 sholat fardu di usia 40 tahun. Dan kita kehilangan 150.450 rakaat. Kita ruginya itu 150.450 rakaat. Dan kita kehilangan 106.200
rakaat sunnah rawatib. Kita kehilangan 725 hari puasa Ramadan kurang lebih. Kita kehilangan 17.700 sayyidul istighfar setiap hari. Wih, luar biasa. Itu usia 40 tahun. Udah cukup dong. Jadi ketika, ya Allah saya kehilangan 44.475 sholat fardu. Harusnya kan dia, itu kayak apa? Kayak kita tuh kaget bangun di pagi hari dan terlambat. Itu kan langsung bangkit gitu loh. Langsung duduk, langsung berdiri, langsung kamar mandi. Kan harusnya demikian. Anda terlambat 44.475. Ngejarnya gimana tuh? Kehilangan 150.450 rakaat. Kehilangan 106.200 salat sunnah rawatib. Itu 40 tahun. Kalau sampai 60 tahun, berarti seseorang kehilangan 79.875 salat fardu. 79.875 salat fardu. Lalu dia nggak kembali kepada Allah. Dia kehilangan 271.575 rakaat salat fardu. Bukankah Allah sudah kasih kesempatan begitu banyak? 271.575 rakaat. Allah sudah kasih kesempatan. Dilalaikan. Dia kehilangan 191.160 salat sunnah rawatib. Apa nggak cukup itu? Apakah layak ada excuse, ada alasan? Iya nih, Anda kehilangan 79.000 loh, kurang lebih. Kehilangan 1.305 hari puasa Ramadan. 1.000 puasa, dan satu puasa menjauhkan seorang hamba dari neraka 40 tahun. Subhanallah. Kehilangan 31.860 kali sayyidul istighfar. Kurang lebih. Belum lagi tasbihnya, tahmidnya, takbirnya. Maka nggak heran ketika Nabi mengatakan Allah kasih batas udzur ketika Allah kasih usia 60 tahun. Allah kasih batas pemakluman sampai itu. Kalau setelah itu benar. Subhanallah. Jadi tidakkah kita sadari hadirin? Baik di usia 40. Harusnya kita bukan yang lain-lain itu dari usia 40 sudah harus bangkit sebagaimana kita katakan kemarin. Oke, poin berikutnya. Apa korelasinya dengan usia 40? Bukankah kemarin kita bahas keterangan dari Umar bin Abdul Aziz, keterangan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa jika masuk usia 40, maka telah tegak hujah Allah kepada seseorang. Telah tegak hujah Allah kepada seseorang. Lalu dalam hadis ini usianya 60 tahun. Apakah kontradiksi? Jawabannya tidak. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah buku beliau buku terbaik dalam ilmu tafsir hadirin. Lalu kita tahu Umar bin Abdul Aziz. Karena sebagaimana kata mereka rahimahullah, hujah itu tegak di usia 40 tahun. Sebagaimana salah satu makna dalam surat Fatir 37, cukup dong, kita udah kasih umur 40 tahun. Adapun 60 tahun itu titik maksimal hujah. Makanya aqsa kata para ulama. Jadi Allah tegak hujah, tapi Allah kasih waktu sampai titik maksimalnya, batas maksimumnya, time limitnya sampai 60. Itu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk usia 40 tahun tegak hujah. Tapi batas maksimumnya, makanya kan kata Imam Nawawi apa tadi? Coba kita kembali lagi ke keterangan Imam Nawawi, kata beliau, idza balagul ghaya fil udhr, jika sampai ke puncak maksimal atau titik maksimal, batas maksimal udzur, pemakluman. Jadi 40 tegak
dan batas maksimal 60 tahun. Itu secara umum. Illa ayyasha Allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Tapi poin di sini maha baik Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih kita 20 tahun dari 40 tahun ke 60 tahun. Jadi dari tegak hujah sampai batas maksimal hujah 60 tahun. Maaf, 20 tahun. 40 sampai 60. Loh kok nggak sadar juga itu loh. Kok nggak sadar juga? Kok nggak berubah juga? Nah, 20 tahun dikasih. 20 tahun tuh banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak episode kehidupan yang membuat kita kembali kepada Allah. Sehingga kalau lo kasih usia 60, itu sudah isinya harusnya ibadah, berzikir, dan seterusnya. Nanti kita jelaskan di akhir. "20 tahun loh." Lihat bagaimana sejarah Nabi SAW. Nabi start perjalanan beliau sebagai seorang Nabi Rasul di usia 40 tahun. Dan lihat apa pencapaian beliau ketika Allah kasih 23 tahun usia. Beliau wafat 63 tahun. 23 tahun. 20-an tahun. 20-an tahun, tempatnya 23 tahun. Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak perjuangan yang bisa beliau lakukan. Banyak pengorbanan yang beliau telah lakukan. Sehingga benar-benar terwujud rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya untuk keluarga beliau. Bukan hanya untuk penduduk kota Madinah dan penduduk kota Mekah nantinya ketika pembukaan kota Mekah. Bukan hanya di Jazirah Arab, tapi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Dalam kurun waktu berapa lama? 23 tahun. 40 sampai 60-an tahun. 63. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, 40 tahun masa keemasan. Itu puncak-puncak produktivitas, puncak-puncak akal sehat, lalu fisik masih secara masih oke, pengalaman sudah ada. Itu fase terbaik kehidupan seseorang. Dan lihat bagaimana pencapaian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah masih kasih waktu 20 tahun, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, dari hujah sampai titik maksimal hujah. Jadi dari tegaknya hujah, usia 40 tahun nggak ada, sudah tegakkan, sudah dikejar sama Allah Subhanahu wa taala, sampai batas maksimal 60 tahun. 20 tahun cukup untuk berubah, cukup untuk bertaubat, cukup untuk kembali. Dan lagi-lagi lihat sirah Nabi SAW dan para sahabat. Dari bangsa yang gak dianggap oleh dunia, sampai bisa berhadapan dengan kekuatan besar pada saat itu, Kisra dan Romawi. Atau Persia dan Romawi, Kisra rajanya itu. Berhadapan dengan Kisra dan Kaisar. Hadirin Allah muliakan. 20-an tahun. Jadi ya jelas kita nggak mungkin bisa sampai kepada Nabi SAW, itu mukjizat. Tapi paling nggak 20 tahun itu cukup untuk berubah. Memperbaiki diri. Dan mengisi fase akhir ini dengan totalitas. Dan ini kan pesan Imam Nawawi, makanya kata Imam Nawawi, di fase akhir kehidupan kita, ayo maksimalkan dong. Allah kasih banyak, 20-an tahun. Subhanallah. Jika Allah kasih umur kita sampai 60 tahun, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau 60 tahun tetap kan dimanfaatin juga, sudah ada kelewatan. Sudah kelewatan. Kalau fase 40 sampai 60 nggak dimanfaatin dulu, itu fase keemasan, fase puncak. Pengalaman udah sangat banyak, nggak dimanfaatin juga, subhanallah. Dan membuat kita bertobat kepada Allah, subhanallah. Itu hal yang perlu kita camkan.
Yang berikutnya, para ulama kita menjelaskan bahwa usia 60 tahun adalah usia di mana, atau usia 60-an tahun adalah usia inabah kepada Allah, usia kembali kepada Allah, atau tahun-tahun kembali kepada Allah. Kan kalau sebuah negara itu kan ada tahun sekian adalah tahun pariwisata, tahun sekian itu tahun industri. Nah, untuk kehidupan kita usia 60 tahun itu jelas narasinya adalah, kampanyenya adalah tahun kembali kepada Allah, tahun kekhusyuan, tahun benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dari semua fase kehidupan kita, usia 60 tahun lah, kita harus dapetin ayat tersebut. Kalau kita belum dapat di usia-usia sebelum itu dikatakan Al-Imam Qurtubi, tahun dimana kita benar-benar tarakubul maniyah wa liqa'illah, benar-benar tarakub, benar-benar mawas diri dari kematian. Jadi benar-benar memantau kematian, dipantau terus, dan bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafi i'dzarun ba'da i'dzar, karena sudah cukup kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup. Uzur demi uzur sudah berlalu. Dan salah satu faktor lagi, dan ini faktor penting, bahwa karena di usia-usia tersebut yadharu dha'ful quwwah bin naqas wal inhitab, karena di usia itulah benar manusia itu secara umum merasakan bahwa kekuatannya melemah, Di usia-usia itulah kita bisa dengan mudah mentadaburi bahwa manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28 ya. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Tidak mudah mentadaburi ayat ini, bahwa manusia diciptakan dalam kondisi lemah ketika misalnya tensi kita 110/70, saturasi kita 99 atau 100, gula kita 140, tulang bagus, massa lemak rendah sekali. Lalu kita disuruh tadaburi wa khuliqal insanu dha'ifa. Gak mudah.
Tapi kalau di usia 60-an, di saat hipertensi dan berdampak pada diri kita, gula udah tinggi misalnya, ada pengkeroposan tulang, udah susah ruku, udah kena vertigo, saturasi rendah misal 94, terus kita baca wa khuliqal insanu dha'ifa. Di usia seperti itu, kondisi yang kita baca dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Benar ya, saya lemah. Itulah usia 60 tahun secara umum. Betul ada yang kuat, tapi secara umum. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, apa firman Allah? Allahu alladzi khalaqakum min dha'f. Allah menciptakan kalian dari kondisi lemah. Kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu dari kondisi lemah, kita lemahkan bayi itu, ya Allah, mau diapain juga, mau dilempar-lempar juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar lemah, nggak bisa jalan, nggak bisa ngeles. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setelah lemah itu kondisi kuat. Kita bisa bertahan, bela diri dan seterusnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah ini coba. Dan setelah fase kuat itu Allah kembali lemahkan kita. Dan Allah buat rambut-rambut putih itu mulai menguasai kepala kita, beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah mengetahui dan Maha berkuasa. Lemah. Hadirin Allah muliakan. Makanya dalam Fathul Bari dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, itu tadi, dia akan kembali ke masa lemah setelah dia punya kekuatan. Maka dia harus kembali kepada Allah. Karena kembali ke masa kuat itu nggak mungkin, kata para ulama. Dan pada saat manusia merasa diri lemah, itu hikmahnya dia sangat berpeluang untuk kembali kepada Allah. Karena itulah karakter seorang hamba. Nilai-nilai seorang hamba apa? Lemah, kerdil, kecil, dan seterusnya. Dan itu bisa dirasakan lebih mudah pada saat orang di usia 60 tahun dibanding ketika dia berada di usia 20 atau 30 tahun atau 40 tahun. Ya udah benar-benar, iya, saya ini lemah sebagai hamba. Oh, nafas saya susah. Saya lemah sebagai hamba. Oh, sekarang sering pusing. Saya lemah. Saya ini hanya hamba. Membuat jalan aja harus pakai tongkat. Atau harus pakai kursi roda. Maka itulah momentum yang sangat bagus digunakan untuk kembali kepada Allah. Karena hamba itu akan melampaui batas kalau dia merasa kuat. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dalam surat Al-Alaq yang kita sering baca, manusia itu akan melampaui batas, akan durhaka ketika dia merasa diri kaya dan kuat. Jadi ketika kita merasa diri lemah, itu adalah waktu yang bagus sekali untuk menghayati bahwa kita hanya seorang hamba. Makanya itu kata para ulama seperti Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Hajar, usia 60 tahun adalah tahunnya kembali kepada Allah, tahunnya kekhusyuan, tahunnya istislam, serahkan semuanya kepada Allah. Kita nggak bisa ngurus yang lain, urusan kita aja kita nggak bisa ngurus. Bahkan ada yang udah
harus meng-hire suster. Urusan kita aja nggak bisa kita urus. Gimana kita mau sombong di hadapan Rabbul Alamin? Selalu memantau kematian. Dan itu semakin membuat kita dekat kepada Rabbul Alamin. Ingat hadirin, 60 tahun. Udah banyak sekali waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan udah banyak ibadah yang disia-siakan. Dan khususnya Allah kasih fase antara 40 sampai 60 tahun itu masa keemasan. Itu masa kenabian, masa kerasulan Rasulullah SAW. Masa kita nggak manfaatkan juga? Apa karya kita? Apa yang sudah kita lakukan? Sekali lagi, itu dan ketika kita yang masih muda-muda nih, masih 20-30 tahun, persiapkan untuk usia 40 tahun. Sebelum kita usia 60 tahun, jika Allah kasih kita umur panjang, persiapkan. Karena 40 tahun lagi ini masa keemasan. Hendaknya masuk 40 tahun itu kita udah bener gak ribet-ribet lagi. Itu benar memaksimalkan. 40 tahun itu benar-benar versi terbaik dalam diri kita. Itu yang kita tampilkan. Nggak ribet ke hal A, hal B, hal C. Udah itu harusnya selesai di bawah usia 40 tahun. Sehingga 40 sampai 60 tahun itu benar-benar totalitas, 60 ke atas udah. Isinya ada kekhusyuan, penyerahan lebih total lagi, lalu semakin memantau kematian, dan mempersiapkan yang lebih dalam lagi bertemu dengan Allah, maka insya Allah kita husnul khatimah. Jadi sekali lagi, ini materi bukan hanya untuk orang-orang tua kita, tapi untuk kita yang di usia 30, 20, jangan pernah remehkan. Tetaplah usia 40 dengan prinsip bahwa di usia 40 sampai 60 tahun saya harus tampil di versi terbaik saya. Di versi terbaik saya, bukan bertatih-tatih lagi, naik dari atas, dari bawah. Sehingga enak. Lihat Nabi kita SAW ketika beliau menjaga diri sampai usia 40 tahun, beliau main di level tertinggi seorang manusia, yaitu di level kenabian dan kerasulan. Karena beliau jaga diri. Ingat, beliau nggak pernah bermaksiat dan mengikuti pola jahiliyah, walaupun beliau belum diutus sebagai seorang nabi. Begitu demikian, maka di usia 40 beliau bermain di level tertinggi umat manusia, kenabian dan kerasulan. Maka bagaimana dengan kita di usia 20-30 tahun? Sudahkah kita mempersiapkan diri sehingga masuk 40 kita berada di level terbaik diri kita, lalu kita maksimalkan 20 tahun itu jika Allah kasih umur panjang, sehingga bekal kita benar-benar cukup untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Mohon maaf nggak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah habis. Semoga pembahasan tentang 40 tahun dan 60 tahun bermanfaat buat kita. Dan hadirin Allah muliakan, manfaatkan benar waktu. Manfaatkan benar waktu karena hanya sebentar. Dan bagi yang sudah 60 tahun, ingat-ingat terus bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Kata para ulama, idza balagul fata sittina ama faqad dhahabal masarah wal fata. Apabila seseorang sudah masuk usia 60 tahun, maka mulai hilanglah kelezatan dunia dan masa keemasan mudanya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan ucapan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku
itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum man yujawwizu dhalik. Dan sangat sedikit yang bisa melewati usia 70 tahun, sangat sedikit. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang bisa melewati usia 70. Maka itulah kata para ulama, sudah mulai meneropong kematian. Lebih intens lagi. Meneropong kematian dari sekarang. Tapi lebih intens lagi. Benar-benar diawasi. Dan harus bersiap. Semoga Allah SWT memberikan kita husnul khatimah. Dan semoga Allah SWT memudahkan perjalanan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu